Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi. Man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa asdaqal hadits kitabullah. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji ringkasan kitab Nasihatul Nisa karya Asy-Syaikh Ummu Abdillah bintu Muqbil Al-Wadi'iyah hafizallahu taala. Dan di sesi yang kedua kita akan membaca kitab yang baru dari silsilah akidah dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan buku yang kita akan kaji di awal dari silsilah akidah ini yaitu kitab Al-Qawaidul Arba'ah. 4 kaidah seputar masalah tauhid dan kesyirikan. Di kitab Nasihatul Nisa kita sudah masuk di penyakit lisan yang keempat seputar masalah an-namimah. Ya. An-namimah sudah diterangkan ya. Namimah itu adalah menukil kalimat pembicaraan orang dipindahkan kepada orang yang lain. Tujuannya untuk merusak di antara mereka. Ini penyakit ya yang kadang muncul pada kaum wanita. Jadi diingatkan oleh penulis di sini sebagai penyakit lisan yang berbahaya. Setelah beliau bahas masalah ghibah, disusul dengan pembahasan masalah namimah ini. Ya. Jadi tadinya misalnya ada orang ini bersahabat, hubungannya baik. Nah, datang orang ketiga, dia nukil pembicaraan dari si A, disampaikan kepada si B. Ya. Mungkin pula sebaliknya kadang. Diambil perkataan dari si B, disampaikan kepada si A. Tujuannya untuk merusak. Sehingga tadinya orang yang bersahabat menjadi bermusuhan. Ya, menjadi bermusuhan. Itu namanya namimah. Mengadu domba atau memprovokasi. Sudah diterangkan dari sebagian bahaya namimah ini di sesi sebelumnya ya. Di mana dia merupakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamin. Dan jangan engkau mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina, yang sering mencela, lagi berjalan dengan membawa namimah ini. Dan juga sudah diterangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Di antara dari dua orang yang disiksa di alam kubur adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan sifat namimah. Baik, makanya dari hal yang hendaknya kita berhati-hati darinya ya. Karena dia dari penyakit lisan yang kadang muncul pada sebagian wanita. Tapi berikutnya beliau terangkan lagi dari bahaya namimah yang lain. Dia terangkan di sini dari hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Kata Hudzaifah, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga qattat. Qattat diterangkan oleh penulis, ditafsirkan oleh hadis riwayat Imam Muslim dengan lafaz la yadkhulul jannata namam. Ya, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah. Ya, mengadu domba. Jadi namimah itu sudah diterangkan tadi definisinya ya. Sama dengan qattat. Ini nama lain dari namimah. Baik. Dia nukil pembicaraan orang lain kemudian disampaikan kepada yang lain. Tujuannya untuk merusak hubungan antara dua belah pihak. Dipahami ya? Ini yang dikatakan namimah. Yang Nabi sudah ancam tidak akan masuk surga orang yang menyebar namimah tadi itu. Hanya di sini kata para ulama, penafian masuk surga dari orang-orang yang suka namimah ini itu maknanya dibawa pada pembahasan adillah al-wa'id, dalil-dalil yang sifatnya ancaman. Ya. Hanya ini hadis kalau dibaca oleh orang-orang Khawarij itu menjadi syubhat bagi mereka ya. Sehingga mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar walaupun dia dari orang yang bertauhid. Ya, dimaklumi kan namimah ini dia dosa besar. Dosa yang dibawa kesyirikan, dibawa bid'ah, ada ghibah, ada namimah dan seterusnya. Dipahami ya? Nah, jadi kalau orang-orang Khawarij yang membaca hadis tadi itu tidak akan masuk surga orang yang namimah tadi, ya sudah dihukumi berarti dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Padahal namimah ini dosa besar yang sudah sampai pada kesyirikan. Maka boleh diterangkan di situ ya dari bantahan-bantahan untuk orang-orang Khawarij. Ya, saya ringkas saja ya, karena ini panjang pembahasannya. Beliau membawakan ayat dari surah An-Nisa ayat 116. Ini sering kita dengarkan ya. Sebagai bantahan untuk orang-orang Khawarij. Maka dijawab syubhat ini dengan firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni apa yang dibuat daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, ini hukum orang yang meninggal belum bertobat. Dia bawa dosa syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Karena lafaznya di sini umum. Ya, kesyirikan. Adapun kalau dosa-dosa yang lain selain kesyirikan itu dibawa kehendak Allah. Kalau dia belum bertobat, dia mati bawa dosa selain syirik, misalnya bid'ah atau al-kabair, ya masuk padanya namimah, maka itu dibawa kehendak Allah. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah menyiksanya sekadar dosanya. Tapi kalau misalnya Allah kehendaki, dia akan diampuni sepanjang dia dari orang yang bertauhid. Dipaham ya? Jadi dosa-dosa di bawah kesyirikan itu dikatakan hukumnya di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki, Allah akan menyiksa mereka sekadar dosanya. Kemudian dimasukkan ke surga.
kemudian dimasukkan ke surga, kecuali kesyirikan. Maksudnya syirik akbar ya, nanti akan diterangkan di kitab akidah. Karena syirik akbar itu akan membuat pelakunya kekal dalam api neraka. Waliyadzubillah. Berikutnya beliau bawakan hadis dari riwayat Al-Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Hadisnya panjang ya, tapi saya ringkas saja. Ini masih pembahasan seputar bantahan untuk orang-orang Khawarij. Maksudnya pelaku dosa besar kalau dia meninggal belum bertobat itu di bawah kehendak Allah. Ya. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah kehendaki, Allah akan maafkan darinya. Dan kalau Allah kehendaki, Allah akan menyiksanya. Mirip dengan ayat yang telah kita bacakan. Nah, dan hadis-hadis seperti ini yang sifatnya dikatakan seperti tadi itu tidak masuk surga. Pelaku ini misalnya pelaku ini padahal dia dosa besar. Itu kata para ulama dari dalil-dalil yang sampai pada puncak larangan ya akan perbuatan itu. Yang berisi ancaman akan besarnya dosa. Tapi dia bukan hal yang mengkafirkan ya, yang membuat pelakunya itu murtad dari agama Islam. Dipahami ya? Ini diluruskan ya, karena kadang ada sebagian kaum muslimin yang salah paham. Pelaku dosa besar itu zahirnya kalau dibaca sepintas seakan-akan dia kekal dalam neraka. Ya, padahal tidak seperti itu. Dan tadi sudah diterangkan dari pemahamannya agar seorang bisa lurus jalannya dalam memahami ayat dan hadis dalam masalah ini. Tapi beliau berikutnya menerangkan di situ, wad-dinu la yu'khadhu min dalilin wahid wa innama yu'khadhu min jami'i jawanibihi. Jadi agama ini tidak diambil dari dalil yang satu, tapi dia diambil dari seluruh adillah. Ya. Jadi digabungkan dalil-dalil itu baru keluar hukum, kesimpulan. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Surah Al-Baqarah ya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Ya. Jangan ambil sebagian ayat, sebagian hadis baru diberikan hukum di situ, enggak. Tapi dikumpulkan dulu ayat-ayat dan hadis dalam pembahasan itu, nah, baru keluar kesimpulan. Begitu cara memberikan hukum ya pada suatu masalah. Ya. Adapun orang-orang Khawarij, mereka hanya mengambil nas-nas wa'id yang berisi ancaman. Mereka meninggalkan dalil-dalil yang berisi harapan, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Dan keyakinan ini diikuti oleh Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka bersepakat pada hukum di akhirat. Bahwasanya pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Ini dua ya, Khawarij dan Mu'tazilah. Ini ada kemiripan ya. Ada kemiripan. Kalau di masa kini itu masih ada orang-orang seperti ini. Yang dulu sudah diubarkan oleh pemerintah. Tapi sekarang masih berjalan ya gerakan mereka ya. Itu kelompok Hizbut Tahrir. Dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Hizbut Tahrir itu adalah Mu'tazilah gaya baru. Mu'tazilah di masa sekarang. Karena mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, para pelaku
dosa besar. Dan ini hendaknya kita berhati-hati ya. Di Indonesia ini ada berjalan, dulunya itu buletinnya namanya Al-Islam. Pas setelah dibubarkan oleh pemerintah, mereka ganti nama menjadi Kafah. Ada buletin kadang disebar itu di hari Jumat, warna orange. Ya, itu dari HTI itu, Hizbut Tahrir Indonesia. Pemahaman mereka itu bercampur di situ, ada Khawarijnya, ada Mu'tazilahnya. Yang suka demo-demo itu kan mereka-mereka itu. Ya, turun ke jalan, suka pawai. Perempuan-perempuannya juga seperti itu modelnya. Nah, menyelisih dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini diingatkan ya, karena memang muncul penyimpangan-penyimpangan dari pemahaman mereka. Maka dibantah di situ ya oleh penulis hafizahullah taala. Jadi orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij bersepakat bahwasanya pelaku dosa besar itu hukumnya kekal dalam api neraka. Hanya mereka berselisih di situ dalam masalah penamaan. Kalau orang-orang Khawarij pelaku dosa besar mereka anggap kafir. Kalau Mu'tazilah pelaku dosa besar mereka anggap fasik. Nah, dibantah oleh Allah, beliau bawakan situ ayat untuk membantah orang Mu'tazilah ini. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dialah Allah yang telah mencipta kalian. Di antara kalian ada yang kafir, ada yang beriman. Jadi dua golongan saja manusia. Pada hari kiamat kan, ada yang beriman, ada yang kafir. Tidak ada yang fasik. Orang Mu'tazilah kan dibilang hukumnya fasik. Ya. Tapi yang benarnya hukum itu hanya dua saja. Kalau dia beriman masuk surga, kalau dia kafir masuk dalam api neraka, waliyadzubillah. Nah, baik. Jadi manusia itu terbagi dua saja. Mungkin dia kafir, mungkin dia beriman. Dan itu diterangkan juga di ayat-ayat yang lain ya. Imma syakiran wa imma kafura. Di surah Al-Insan kan. Mungkin dia bersyukur, mungkin dia kafir. Ya. Syukuran itu dari lambang keimanan. Bukan dibagi tiga. Bukan dibagi tiga. Orang munafik misalnya, dia masuk di mana? Beriman atau kafir? Masuk di orang kafir dia. Walaupun namanya munafik. Jelas ya? Karena orang-orang munafik itu tempatnya dalam api neraka. Kekal selama-lamanya. Lebih parah daripada orang kafir. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Lebih keras siksaannya. Padahal mereka menampakkan keislaman dalam kehidupan, tapi menyimpan kebencian kepada Islam. Baik. Dari jalan yang selamat, seorang ya mengikuti jalan as-salaf, jalan ahli sunnah wal jamaah yang telah dipuji oleh Allah, direkomendasi oleh Allah jalan mereka. Dibawakan di situ ayat di surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Tidak ekstrim, tidak juga menyepelekan. Agar menjadi saksi-saksi atas manusia pada hari kiamat nanti. Dan Rasul akan menjadi saksi atas kalian. Ya. Al-wasat di situ kata penulis maknanya al-khiyar.
pilihan. Nah, karena mereka menggabungkan antara dalil-dalil, mereka takut akan kejelekan adab Allah dan juga mereka berharap ya akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dibalas dengan surga. Dipahami ya? Baik, makanya dari jalan yang lurus ya. Seorang harus seimbang antara rasa takut dan rasa harapan. Jangan dia berat sebelah. Ya, baik. Boleh di situ beri keterangannya bagi siapa yang ingin membaca pembahasan seperti ini bisa dilihat di Syarah Aqidah Thahawiyah. Baik. Ya, ini sekilas tentang sebagian pembahasan seputar masalah namimah ya yang beliau terangkan di sini. Jadi tadi beliau terangkan di antara bahaya namimah itu adalah orang-orang yang melakukan namimah ini diancam dengan ancaman tidak akan masuk ke dalam surga. Tapi ingat tadi ya, bahasa seperti ini bukan artinya dia kekal dalam neraka. Jadi dari ancaman-ancaman yang menjelaskan akan kerasnya siksaan orang-orang yang melakukan namimah ini. Baik. Ya saya kira itu dulu ya. Ini untuk sesi yang pertama dari kitab Nasihatul Nisa. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan masalah namimah di sesi berikutnya. Ya sekarang kita masuk di sesi yang kedua. Kita akan terangkan kitab Silsilah Aqidah dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita mulai dari buku yang pertama yaitu Al-Qawaidul Arba'ah. Tapi sebelum kita masuk di pembahasan buku ini, kita akan terangkan beberapa pendahuluan seputar judul buku, kemudian penulis buku ini, dan gambaran global buku yang kita akan kaji. Ya, jadi buku ini kan dikatakan Al-Qawaidul Arba'ah. Itu bisa dua bacaan ya, bisa dibaca Al-Qawaidul Arba'ah pakai ta marbutah dan bisa juga dibaca Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaidul Arba' tanpa ta marbutah. Tanpa ta marbutah. Baik. Al-Qawaid artinya dia jamak dari kata qaidah. Ini kan jamak siga mutahal jumu ya kalau di bahasa Arab. Berada pada rumus mafa'il. Ya, qawaid. Dari kata kaidah. Kaidah itu kan dia semacam dasar atau pondasi. Ya, yang dibangun di atasnya, yang bercabang di atasnya sesuatu yang lain. Nah, jadi kalau misalnya pada pohon itu ada asalnya, ada akarnya. Itu namanya kaidah. Kaidah. Kalau pada rumah misalnya ada pondasinya. Ya, itu namanya juga kaidah. Asal. Dipahami ya? Jadi dari situ akan bercabang darinya hal-hal yang lain. Kalau akarnya pohon itu misalnya kuat, maka pohonnya walaupun dia tinggi, bercabang-cabang di atas, dia tidak akan patah. Ya. Walaupun mungkin ada angin, ya, barat atau ke timur, tapi dia tetap kokoh. Sama dengan rumah kan kalau kuat pondasinya, ya, akan dibangun di atasnya. Nah, dindingnya, tiangnya berdiri di situ, koseng-kosengnya misalnya, sampai plafonnya, atapnya. Itu karena kuat pondasinya. Nah, sama dengan ilmu agama juga seperti itu. Seorang dia belajar itu, dia pelajari usulnya, kaidah dari pokok-pokok ilmu itu, agar dia kuat.
Nah, kalau sudah kuat ini, dia belajar yang lain di atasnya itu mudah insyaallah taala. Karena ilmu itu awalnya susah ya. Tapi kalau dia sudah masuk di situ, dia akan dapatkan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Ya, inna ma'al usri yusra kata Allah kan. Sungguh bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Ada kemudahan. Tapi itu dari mana ringkas al-qawaid. Adapun al-arba'ah artinya 4 ya. Nah, kaidah-kaidah yang 4. Dan kaidah-kaidah yang 4 ini dikhususkan oleh beliau penulis buku ini untuk membahas perbedaan antara tauhid dan kesyirikan. Ya, perbedaan antara tauhid dan kesyirikan. Ini ilmu dasar yang harusnya kita ketahui ya. Nah, seorang muslim dan muslimah itu harus kuat kaidahnya, harus kuat pijakan-pijakannya, harus kuat pondasinya. Jangan hanya penampilan saja. Sekarang ini kan banyak yang tertipu dengan penampilan. Oh, dia pakai hijab, pakai cadar. Tapi ditanya masalah-masalah akidah, dia tidak paham. Ya. Apa itu tauhid, apa itu kesyirikan? Banyak yang tidak paham. Hendaknya seorang dia kuatkan ilmu di sini. Nah, agar dia tidak goyang dengan berbagai macam fitnah dalam kehidupan. Ya, hidup ini banyak cobaan ya, banyak fitnah. Tapi kalau dia kuat agamanya, dia tidak akan goyang. Ya, tidak akan goyang. Baik. Ini fungsi dari mempelajari 4 kaidah ini. Agar seorang itu bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Bisa membedakan mana agama Nabi Muhammad SAW dan mana agama kaum musyrikin. Karena di masa kini itu kadang tersamarkan. Dikira agamanya Nabi Muhammad SAW, agama Islam, padahal itu bukan agama Nabi. Itu kesyirikan. Hanya tertipu dengan casing kadang. Mungkin dia pakai songkok, pakai pakaian muslim, tapi berbuat kesyirikan. Nah, kalau orang tidak bisa membedakan di situ, dia akan tertipu. Mungkin dia jatuh dalam kesyirikan tersebut dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Nah, ini gunanya kita belajar agar kita bisa membedakan antara dua perkara itu. Jadi sudah dipahami tadi ya judul buku ini, kaidah-kaidah yang 4. Dan ini bukan pembatasan sebenarnya ya, karena kaidah-kaidah seputar tauhid dan kesyirikan itu banyak. Tapi buku ini hanya sebagai pengenalan saja. Ya, langkah awal untuk memahami tauhid dan kesyirikan. Ada buku-buku yang lain yang nanti akan berjalan bersama kita, insyaallah taala dari kitab-kitab silsilah akidah. Kemudian yang kedua seputar penulis buku ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ya, oleh dari salah seorang ulama al-mujaddid, pembaharu di masanya. Beliau hidup di abad ke-12 Hijriah. Beliau lahir di tahun 1115 Hijriah dan wafat di tahun 1206 Hijriah. Jadi masuk di ulama abad ke-12. Ya, di ulama abad ke-12. Nah, jaraknya dengan kita tidak terlalu jauh ya. Kita kan sekarang di abad ke-15. Karena kita kan 1447 gitu kan Hijriah. Jadi sekitaran 3 abad yang lalu. Dipaham ya? Dan buku-buku dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tetap bersambung sanadnya kepada kita di masa kini ya. Ya, lewat jalur guru-guru. Dan bisa dibaca tadi di grup ya, sudah kita kirimkan dari sanad buku ini sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
rahimahullahu taala. Itu sanad yang paling ringkas. Sanad yang paling ringkas. Ya. Baik. Dan beliau adalah mufti pertama di negeri Saudi Arabia. Di negeri Saudi Arabia. Dengan dakwah beliau juga lahirlah negara Saudi Arabia. Negara Saudi Arabia yang telah kita kenal di masa kini. Yang berdiri di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para as-salaf. Dipahami ya? Baik. Adapun pendahuluan yang ketiga, kita akan terangkan dari gambaran global buku ini. Ya, buku ini secara global dia terdiri dari dua pembahasan secara umum. Ada muqaddimah dan yang kedua ada isi buku. Ya. Ada 4 muqaddimah akan kita baca nanti insyaallah taala. Dan setelah itu nanti beliau masuk di 4 kaidah. Jadi di awal buku ini belum langsung bahas 4 kaidah. Beliau hanya membahas dulu beberapa muqaddimah, beberapa pendahuluan-pendahuluan. Nah, kalau seorang sudah mempelajari muqaddimah-muqaddimah itu, ketika dia baca 4 kaidah akan paham. Ya, akan paham insyaallah taala. Ya, itu metode dari penulis rahimahullah taala dalam menjelaskan buku ini. Ya, kita lihat dari awal buku dikatakan di situ Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karima rabbal arsyil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Ya, di halaman 3 ya di PDF dan juga ada di buku Silsilah Akidah itu di halaman 6. Ya, sini penulis memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sering kita bahas ya. Memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah itu ba'nya bermakna isti'anah. Bermakna isti'anah, memohon pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan alasan penulis memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim yang pertama karena mencontoh Al-Qur'anul Karim, di mana setiap surah dalam Al-Qur'anul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah yaitu surah At-Taubah. Ya. Karena surah At-Taubah itu bersambung dengan surah Al-Anfal. Tidak ada pemisah Bismillahirrahmanirrahim di antara keduanya. Adapun surah-surah yang lain dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, ya, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya ya. Sampai surah-surah pendek itu semua dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua, penulis memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana beliau ketika mengirim surat-surat kepada para raja untuk didakwai di masa itu, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau pernah kirim surat kepada Raja Heraklius, pembesar Romawi. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya, dari hadis Ibnu Abbas. Isi suratnya itu Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah ila Herakl azimir Rum. Itu awalnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius, Raja Romawi. Kemudian diterangkan isi surat.
Ya, beliau juga pernah mengirim surat kepada Raja Persia, Kisra, Raja Ethiopia, Najasyi. Dan yang beriman itu hanyalah Raja Najasyi saja. Beliau tidak melihat Nabi SAW, tapi beliau masuk Islam. Yang tadinya beliau beragama Nasara. Beragama Nasara. Ya demikian pula selain surat-surat yang beliau kirim, ada juga semacam perjanjian-perjanjian. Beliau juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau pernah memerintah Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian Hudaybiyah. Di awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim juga. Baik. Dan sunnah ini sudah berjalan dari masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita dari surah An-Naml ya, kisah yang sangat menakjubkan sekali. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba, yang kadang orang sebut Ratu Bilqis. Ya, diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Nabi Sulaiman itu dibawa oleh burung hudhud. Isinya seperti itu juga. Dikatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kata Ratu Bilqis, sesungguhnya ini dari Sulaiman. Padanya ada bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian diterangkan isi surat di situ. Ya, jangan kalian merasa tinggi di hadapanku, kata Nabi Sulaiman. Datanglah kepadaku dalam keadaan muslim, dalam keadaan berislam. Dan kebiasaan ini juga diikuti oleh para ulama ya, dari masa dahulu sampai di masa penulis rahimahullah ta'ala. Jadi ini dari 3 sebab ya. Penulis memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena mencontoh Al-Quran. Yang kedua karena mencontoh sunnah Nabi SAW. Bahkan sunnah para Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang ketiga karena mencontoh kebiasaan para ulama salaf. Adapun makna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Ya kalau kita baca sepintas, di situ hanya satu nama. Tapi kalau kita lihat kandungannya, kalimat Bismillah itu melingkup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Melingkup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada isim mufrad dimudhafkan kepada isim ma'rifah, itu ada di antara maknanya itu bermakna umum. Ya, bermakna umum. Sehingga melingkup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah artinya yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Karena pengagungan kepadanya, pemuliaan kepadanya, dan kecintaan kepadanya. Jadi Allah itu artinya yang disembah atau yang diibadahi. Ar-Rahman Ar-Rahim ini dari satu makna ya, yang maha merahmati. Yang maha merahmati. Hanya nama Ar-Rahman dia lebih luas ya, rahmatnya dibandingkan nama Ar-Rahim. Karena nama Ar-Rahman itu artinya dialah Allah yang memiliki rahmat yang sangat luas, mencakup jin dan manusia, muslim ataupun kafir. Orang kafir juga dirahmati ya, tapi dia secara umum. Mereka bisa hidup di dunia ini. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah dialah Allah yang maha memiliki rahmat yang khusus sampai kepada orang-orang yang beriman saja. Berupa rahmat keislaman, keimanan, ya, hidayah. Dipaham ya? Yang tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Tapi dari sisi makna, dari sisi asal maknanya sama. Yang maha merahmati. Hanya tadi kalau Ar-Rahman itu yang maha merahmati dengan rahmat yang luas.
Adapun Ar-Rahim yang Maha merahmati dengan rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ini kandungan dari Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dan di situ kata Ibnu Katsir rahimahullah taala sangat disunahkan ya seorang memulai pekerjaannya dengan bismillah ini. Ya. Yang bekerja apa dibaca bismillah. Ya. Itu dari hal yang disunahkan. Walaupun tanpa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kan ada zikir-zikir ya dibaca yang awalnya dengan bismillah. Tapi sekarang kita lihat dari pendahuluan beliau rahimahullah taala. Di situ yang pertama ada pembahasan doa penulis dan 3 lambang kebahagiaan. Nah, dikatakan tadi as'alullah al-karima rabbal arsyil azim. Aku mohon pada Allah yang maha mulia, Rabb arsy yang agung. Ya. Di sini beliau memulai dengan menyebut nama Allah. Aku mohon kepada Allah yang maha mulia. Al-Karim artinya yang maha mulia. Rabb artinya yang maha mencipta, menguasai dan mengatur. Itu perputaran dari makna Rabb. Adapun arsy dia adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling besar di alam semesta ini. Diterangkan dari gambaran arsy itu ya. Mula-mula Nabi SAW memperbandingkan antara kursi Allah dan langit dan bumi. Ya, bagaikan gelang yang dibuang di padang pasir. Jadi yang ditutupi oleh gelang itu luasnya langit dan bumi. Yang di luar daripada itu luasnya kursi. Dan kursi itu diterangkan dalam ayat kursi kan? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan kursinya melingkup langit dan bumi. Ya, yang dipahami kursi itu seperti kursi di dunia ini ya. Ya, sama lafaznya tapi beda. Kaifiat dan bentuknya begitu. Nah, jelas kursi Allah itu melingkup langit dan bumi. Dan perbandingan antara kursi dan arsy seperti itu juga. Jadi gelang yang dibuang tadi itu besarnya kursi, sedangkan arsy itu di luar daripada itu. Ya. Jadi kita ini sangat kecil sekali. Itu seputar arsy. Dan di sini arsy disifatkan dengan al-azim. Al-azim artinya yang agung. Ada 3 sifat arsy diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Kadang dikatakan al-azim, kadang dikatakan al-karim, dan kadang dikatakan al-majid. Itu 3. Azim, karim, majid. Azim yang agung, karim yang mulia, majid yang terpuji. Ya. Itu semua ada ayat-ayatnya ya dalam Al-Qur'anul Karim. As'alullah al-karima rabbal arsyil azim. Ya. Di sini kata para ulama al-azim bisa dikasrah. Kalau dikasrah berarti dia sifat dari arsy. Seperti yang di buku itu ya. Rabbal arsyil azimi gitu. Dan bisa juga di fathah di situ. Rabbal arsyil azima. Nah, kalau di fathah berarti dia sifat dari Rabb. Ya. Karena al-azim juga di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-azim. Itu 2 bacaan ya, diterangkan oleh para ulama dalam membaca kitab ini. Baik. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Nah, di sini Syekh memohon kepada Allah Rabb arsy yang agung dengan 3 doa. Yang pertama ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar dia, maksudnya Allah, melindungimu. Ya, di dunia dan di akhirat. Perhatikan kata ayyatawallaka di sini ya. Ini dari kata al-wali. Dari kata al-wali. Karena al-wali itu diantara nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladzina amanu.
Allah itu adalah walinya, pelindungnya orang-orang yang beriman. Nah, itu diterangkan di surah Al-Baqarah ya. Ada juga ayat yang lain di surah Al-Imran, wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Maksudnya di situ pelindungnya. Ya, penolongnya di dunia dan di akhirat. Baik, itu makna ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah melindungimu, menolongmu, membantumu di dunia dan di akhirat. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Agar Allah menjadikanmu berberkah dimanapun kamu berada. Apa itu arti berkah? Ya, berkah itu artinya tetapnya kebaikan pada sesuatu dan terus menerusnya kebaikan itu serta semakin bertambah dan berkembang. Itu yang dikatakan berkah. Jadi lihat aja kalau misalnya ada sesuatu yang diberkahi oleh Allah, kebaikannya itu tetap berjalan terus menerus, bahkan dia semakin berkembang ya hari demi hari. Nah, berarti itu sesuatu yang diberkahi. Ya, sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna berkah. Ya, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan agar Allah menjadikanmu berberkah. Ya, dibuat kamu itu punya kebaikan-kebaikan terus-menerus ada kebaikan itu dan semakin berkembang. Itu maknanya ya. Kemudian doa yang ketiga wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara. Dan juga agar Allah menjadikanmu termasuk dari orang-orang yang jika dia diberi dia bersyukur, jika dia diuji dia bersabar, dan jika dia berdosa dia beristighfar. Fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Karena tiga perkara ini adalah lambang kebahagiaan, yaitu kesyukuran, kesabaran, dan istighfar. Baik, apa itu syukur? Syukur itu adalah seorang menampakkan pengaruh nikmat Allah pada lisan dan anggota tubuhnya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syukur itu kalau ingin diperdalam lagi dia ada 5 rukunnya. Ada 5 rukun syukur itu. Kapan seorang dia penuhi 5 rukun syukur ini, maka dia dianggap termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Tapi kalau dia kurang satu saja, maka dia belum dikatakan apa? Bersyukur kepada Allah. Yang pertama, seorang dikatakan bersyukur tatkala dia tunduk kepada Allah yang Maha memberikan nikmat itu. Ada ketundukan. Yang kedua, ada kecintaan kepada Allah yang Maha memberi nikmat. Yang ketiga, ada pengakuan dalam hatinya bahwasanya seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diakui dengan hatinya. Ini nikmat dari Allah, bukan dari selainnya. Ya. Kemudian yang keempat, dia puji Allah dengan lisannya. Misalnya dia ucapkan apa? Alhamdulillah atau kalimat yang semisalnya. Itu dari hamba yang bersyukur. Dan yang kelima dari rukun kesyukuran, dia menggunakan nikmat tersebut di jalan kebaikan, di jalan ketaatan, di jalan ketakwaan. Ya, jangan diarahkan kepada dosa dan maksiat. Ini 5 rukun syukur. Ada ketundukan kepada Allah, ada kecintaan kepadanya, kemudian diakui dengan hatinya nikmat tersebut dari Allah, diucapkan dengan lisannya pujian-pujian kepada Allah, dan yang kelima tadi dia gunakan nikmat tersebut pada ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak nikmat ya yang kita diberi oleh Allah. Tidak bisa kita hitung semuanya.
Seluruh nikmat itu kita arahkan kepada jalan-jalan kebaikan. Kapan diarahkan kepada jalan kemaksiatan, maka dia dianggap bukan hamba yang bersyukur. Dan ingat ya, hamba yang bersyukur itu sedikit sekali. Diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Artinya banyak yang tidak bersyukur. Ya. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur. Baik. Ini satu ya. Dari lambang kebahagiaan. Yang kedua, kesabaran. Dikatakan tadi idza betulia sabara. Jika dia diuji dia bersabar. Ya. Di sini dibawakan dengan bahasa idza betulia. Jika dia dibala, maksudnya di situ diuji. Dicoba ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan kejelekan, mungkin dengan kebaikan. Itu semuanya fitnah dalam kehidupan. Dan apa itu kesabaran? Ya, sabar itu adalah menahan jiwa dalam ketaatan kepada Allah. Nah, dalam menjauhi maksiat dan dalam menghadapi takdir yang dirasa pahit. Ya, itu dari makna sabar. Dia tahan jiwanya dalam ketaatan, dalam melaksanakan perintah. Kemudian dia tahan jiwanya dalam menjauhi larangan-larangan. Dan yang ketiga dia tahan jiwanya dalam menghadapi takdir yang dirasa pahit. Ya. Nah dari sini kata para ulama sabar itu ada tiga. Bersabar dalam melakukan perintah, bersabar dalam menjauhi dosa dan maksiat, dan yang ketiga bersabar dalam takdir Allah yang terasa pahit. Ya, walaupun takdir itu semuanya baik. Hanya kadang yang menimpa, yang dirasa oleh manusia itu ada yang baik, ada yang pahit. Ya, pada yang pahit tadi itu hendaknya seorang dia bersabar. Dan sabar ini hukumnya wajib. Wasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah atas hukum Rabbmu. Dan hukum Allah itu ada dua. Ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Ya, hukum kauni tadi itu tentang pada masalah-masalah takdir yang dirasa pahit. Adapun hukum syar'i itu tadi pada perintah dan larangan. Jelas ya? Itu lambang kebahagiaan yang kedua. Yang ketiga, ya wa idza adnaba astaghfara. Jika dia berdosa dia beristighfar. Apa itu istighfar? Istighfar artinya dia memohon pengampunan. Memohon pengampunan. Dan istighfar itu nama lain dari tobat. Nama lain dari tobat. Dan istighfar itu akan diterima oleh Allah dengan 5 rukunnya juga. Ya. Yang pertama, ketika dia bertobat, beristighfar, dia ikhlaskan niatnya. Yang kedua, dia meninggalkan dosa itu. Dia tinggalkan. Yang ketiga, dia berjanji dalam hatinya tidak akan mengulangi dosa tersebut. Kemudian yang keempat, dia menjauhi hal-hal yang mengantar pada dosa itu. Ditutup semua jalan-jalan ke situ. Dan yang kelima, selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu. Ya, waktu bertobat itu sepanjang nyawa belum sampai ke tenggorokan dan sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Itu waktu bertobat. Kalau dia bertobat sudah di tenggorokan nyawanya, tidak akan diampuni oleh Allah. Atau dia bertobat ketika matahari sudah terbit dari arah barat, sudah mendekati hari kiamat, itu tidak akan diterima lagi tobat di situ. Nah, itu syarat-syarat istighfar ya, tobat yang nasuha. Dia ikhlas, dia tinggalkan dosa itu, dia berjanji tidak akan mengulanginya. Yang keempat, dia jauhi segala hal-hal yang mengantar kepada dosa itu. Yang kelima, selagi masih ada waktu. Nah. Adapun yang keenam, ada tambahan diterangkan oleh para ulama, kalau dosa itu berkaitan dengan orang lain, maka dia minta maaf.
Ya. Dan dia doakan orang yang dia pernah zalimi. Itu dari syarat-syarat istighfar ya, tobat. Dan tiga perkara ini, kesyukuran, kesabaran, dan istighfar, ini kata penulis, fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Ya, ini merupakan lambang kebahagiaan. Karena perputaran kehidupan pada tiga ini. Ya. Seorang kan tidak akan lepas dari nikmat. Diberi nikmat oleh Allah. Nah, dia bersyukur. Ya. Dalam kehidupan juga tidak mungkin dia lepas dari cobaan, ujian. Pasti ada cobaan, ujian. Ya, dia bersabar di situ. Dalam kehidupan juga pasti dia jatuh dalam dosa. Tidak ada orang yang maksum. Kecuali Nabi SAW ya. Pasti dia berdosa. Maka dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tiga perkara ini merupakan lambang kebahagiaan. Ya, as-sa'adah di situ artinya ketenangan hati. Ya, yang terlihat pada badan dan lisannya. Itu yang dikatakan apa? As-sa'adah. Kebahagiaan. Dan tidak diukur dengan banyaknya harta. Orang bahagia itu tenang hatinya. Ya, lisannya senantiasa bersyukur kepada Allah. Dia berzikir. Nah, dipahami ya? Baik. Makanya dari pendahuluan yang pertama ya, yang diterangkan oleh penulis ya, rahimahullah taala, yang mendahului kitab Al-Qawaidul Arba'ah ini. Ya, jadi di situ kesimpulannya berisi doa penulis dan penjelasan tiga lambang kebahagiaan. Kita lihat di buku Silsilah Akidah ya, ada poin-poin pembahasan di situ diterangkan oleh Al-Ustadz Dzulqarnain hafizahullah taala. Di halaman 7 ya. Di situ ada 7 pembahasan yang sudah kita syaratkan juga tadi ya. Yang pertama, lihat permulaan dengan doa dan semangat penulis untuk kebaikan umat. Ya, jadi penulis memulai bukunya dengan doa tadi. 3 doa ya. Ini menunjukkan akan semangat penulis untuk memperbaiki umat ini. Yang kedua, permohonan dengan nama-nama yang maha husna, ya, yaitu nama Allah Al-Karim, Rabbul Arsh, dan Al-Azim. Itu kalau dibaca fathah tadi ya, Al-Azim. Nah. Jadi ini diantara adab dalam berdoa. Dia dahulukan nama-nama Allah, baru dia ucapkan doa yang dia ingin baca. Yang ketiga, 3 doa ya, bercakupan luas yang diperlukan oleh setiap orang yang bertauhid. Tadi ya, dilindungi, diberkahi, dan dijadikan dari orang yang bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Yang keempat, tentang walayah Allah untuk hamba. Ya, dan urgensinya. Walayah itu tadi perlindungan sudah diterangkan ya. Yang kelima, orang yang bertauhid berberkah dimanapun dia berada. Dan dengan ilmu yang diajarkan. Yang keenam, 3 keadaan yang diitari oleh seorang hamba. Tadi sudah dijelaskan ya. Seorang sudah lepas dari nikmat, ya, diuji atau dia berdosa. Maka dihadapi dengan kesyukuran, kesabaran, dan istighfar. Itu yang ketujuh tadi ya, tentang lambang kebahagiaan dalam 3 keadaan. Baik, dan sudah dijelaskan tadi mana-mananya. Tapi segera itu adalah akhir majelis. Insyaallah taala berikutnya nanti kita masuk di pendahuluan yang kedua dari kitab ini ya. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.